bersama-sama membahas mengenai tumbuhan dan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, pasti kalian sudah sering sekali mendengar apa itu tumbuhan, dan kalian juga pasti pernah melihat tumbuhan itu. Tumbuhan itu yang ada di sekeliling kita. Kita sering jumpai di setiap harinya, seperti di halaman rumah itu ada tumbuhan, kemudian di kebun itu ada tumbuhan, dan masih banyak lagi. Nah, kalian pasti jarang mendengar pengertian dari tumbuhan itu sendiri, ya kan? Nah, pengertian dari tumbuhan itu sendiri yaitu organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae. Nah, sekarang jadi tahu kan pengertian tumbuhan yang sesungguhnya itu apa? Ya, nah di dalam tumbuhan itu terdapat bagian-bagiannya. Pasti kalian sudah tahu ya. Bagian-bagian dari Pasti kalian sudah tahu ya bagian-bagian dari tumbuhan itu ada apa saja, yaitu ada daun, kemudian ada akar, dan ada batang. Nah, tapi jarang kan ada yang tahu pengertian daun itu apa. Ya, daun itu berfungsi sebagai tempat pembuatan zat makanan melalui proses fotosintesis. Daun itu terdiri dari tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Nah, bentuk daun pada tumbuhan dikotil dan monokotil berbeda. Pada tumbuhan dikotil, tulangnya menyirip seperti pada daun mangga, jambu, nangka. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil, tulang daun sejajar seperti pada jenis rumput-rumputan. Nah, selain ada daun tadi, bagiannya ada apa saja? Yaitu ada batang. Pasti kalian sudah pernah melihat batang itu sendiri ya. Ya, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang menjadi tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Pada tumbuhan dikotil terdapat kambium yang menyebabkan tumbuhan jenis ini dapat bertambah besar dan tinggi dan bercabang. Nah, sebaliknya pada tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium sehingga ukurannya lebih kecil. Fungsi batang antara lain yaitu tempat tumbuhnya daun, kemudian bunga dan buah, kemudian jalan untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, kemudian mengangkut hasil fotosintesis dari daun tadi. Nah, diangkut oleh batang ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Kemudian selain itu batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada batang tebu dan sagu. Nah, tadi bagiannya yaitu ada apa lagi? Ada akar. Nah, akar pada umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang mampu menyimpan berbagai macam bahan makanan yang berasal dari proses penyerapan sari-sari, unsur hara, dan air. Sedangkan akar serabut berfungsi sebagai penopang tanaman monokotil supaya bisa tumbuh dengan kokoh. Nah, fungsi dari akar itu apa sih? Nah, fungsi dari akar mengutip dari buku yaitu Ilmu Pengetahuan Alam oleh Aib Saripudin. Fungsi akar antara lain yaitu menghisap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Kemudian menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian menyimpan cadangan makanan pada ubi, kemudian lobak, dan wortel. Nah, jadi udah tahu ya bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri dan fungsinya itu apa saja. Nah, sekarang coba sama-sama kita sebutkan macam-macam tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Nah, pasti kalian sudah pernah ya
merah. Nah, itu dapat dibuat untuk hiasan yang biasanya kita temui di sekeliling rumah. Nah, kemudian ada tumbuhan yang dapat menghasilkan buah yang dapat